Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, Bitcoin pada akhirnya kembali rebound dari kurang lebih area 93.500 sebagai area major supportnya dan sekarang berada di kurang lebih area 94.400. Kita bahas di video kemarin bahwa ada potensi Bitcoin bakalan kembali hit minimal ke area 95 ribuan dan itu sebenarnya sudah sempat kita sentuh sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan semacam pullback. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,94 triliun dolar atau naik sekitar 0,08%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya dominan berwarna merah, sebenarnya ada beberapa yang hijau. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB, kenaikannya 1,83 dolar, 1,83% ke 599,34 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti biasa kita bakalan lakukan update dulu untuk kompetisi trading saya bersama dengan Margex. Dan per hari ini teman-teman, setahu saya sudah ada kurang lebih 15 orang yang aktif bertransaksi. Jadi sebenarnya masih ada 5 slot untuk teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan hadiah. Karena secara total kompetisi trading saya bersama Margex di sini akan menghadiahkan ke 20 orang. Meskipun tentunya hadiah yang akan lebih besar adalah untuk teman-teman yang masuk ke top 10 nanti. Nah, yang menjadi pemenang di sini teman-teman bukan yang profitnya paling besar, melainkan volumenya saja yang paling tinggi. Jadi kalau teman-teman sudah aktif ikutan di sini, fokusnya cari volumenya aja supaya kalian bisa menjadi top 10 atau lebih baik lagi menjadi juara pertamanya. Nah, per hari ini kita melihat yang menjadi peringkat pertama adalah user ID 29552386. Tahu saya ini merupakan pengguna yang cukup baru. Itu menunjukkan seberapa gampangnya sebenarnya teman-teman masih bisa masuk ke top 3 atau bahkan menjadi juara pertama karena volumenya sekarang baru kurang lebih 400-an ribu. Nah, yang menjadi juara pertama akan dapat 25%, juara 2 20%, juara 3 15%, 4 10%, 5 sampai 10 itu 5%. Sedangkan sisanya masih akan ada 10 trader yang mendapatkan hadiah remaining 20% dari price poolnya. Price poolnya sekarang 1070 dolar. Dan setiap ada penambahan 1 juta dalam bentuk volume, itu akan menambahkan 100 USD ke price poolnya. Nah, jadi teman-teman bisa coba lihat saja di sini, kira-kira kalian sudah di peringkat berapa. Dan untuk teman-teman yang belum join dan tertarik untuk join, karena menurut saya ini sangat disayangkan kalau nggak ikut ya, karena masih ada 5 slot yang pasti mendapatkan hadiah. Kalau belum ikutan dan tertarik, kalian bisa daftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, dan kemudian kalian bisa start untuk melakukan deposit dan mulai start untuk farming volume. Oke? Jadi itu adalah update untuk hari ini kompetisi trading bersama Margex. Nah, teman-teman, berikutnya ini satu berita yang sebenarnya sangat-sangat positif untuk Bitcoin. Dan ini adalah analisa ya, sebuah analisa dari sebuah perusahaan asset manager, yaitu adalah Alliance Bernstein namanya. Mereka memproyeksi bahwa para public companies itu bakalan membeli secara total kurang lebih 330 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Nah, inilah sebenarnya yang sudah beberapa kali saya sampaikan sebelumnya pada saat kita melihat sudah mulai ada beberapa perusahaan di dunia yang merasa perlu untuk mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Bukan hanya karena Bitcoin dari waktu ke waktu harganya cenderung mengalami kenaikan, tetapi orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang melakukan hal tersebut, itu rata-rata harga sahamnya justru meroket. Dan saya sampaikan bahwa ini hanya persoalan waktu saja sampai perusahaan-perusahaan lain juga menyadari hal tersebut. Cara paling gampang sekarang untuk bisa menaikkan harga sahamnya adalah dengan mengumumkan bahwa mereka membeli yang namanya Bitcoin. Jadi why not gitu? Kalau misalnya mereka mau menambah aset yang mereka punya dalam bentuk cash misalnya, dalam bentuk investasi, ya mereka bisa umumkan hal ini. Jadi akan ada banyak orang yang mulai start membeli stoknya, dan itu tentunya berdampak baik juga ke perusahaan.
Dan ini sudah divalidasi gitu ya oleh salah satu aset manager, opini saya, yaitu adalah akan ada banyak nanti perusahaan-perusahaan di dunia yang start untuk melakukan hal yang sama. Nah, kalau kalian mengatakan, emang siapa sih Alliance Bernstein itu kok? Siapa dia memangnya? Nah, kalian bisa cari aja di Google. Alliance Bernstein itu adalah sebuah perusahaan perusahaan manajemen aset global yang menyediakan layanan manajemen investasi dan penelitian di seluruh dunia kepada investor institusional yang bernilai tinggi dan juga retail. Aset under management yang mereka punya itu sebesar 725 miliar US dollar atau 725 billion USD. Jadi ini bukan sebuah perusahaan kecil yang menyampaikan analisa yang abal-abal yang mungkin tidak bisa kita dengar, tapi ini adalah sebuah perusahaan yang sangat besar. Punya aset under management 720 miliar US dollar yang kalau kalian convert aja ke rupiah, saya nggak ngerti itu hitungannya berapa triliun gitu ya. Jadi ini adalah juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video beberapa bulan terakhir, bahwa kita akan kemungkinan melihat perusahaan-perusahaan start untuk membeli Bitcoin. Meskipun kalau kita lihat angkanya rata-rata yang nggak semasif pembelian di MicroStrategy ya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah jika banyak perusahaan melakukan hal tersebut, artinya secara terus-menerus melakukan akumulasi Bitcoin, maka itu akan menjadi sebuah sumber demand yang sangat besar untuk Bitcoin. Anggap saja ada 1.000 perusahaan yang melakukan hal tersebut atau melakukan akumulasi Bitcoin secara rutin. Maka mungkin itu bisa mendatangkan demand puluhan ribu Bitcoin per bulannya. Kalau kita asumsi mereka hanya akumulasi 10 Bitcoin per bulan. Belum lagi kalau kita bicara ada yang mengakumulasi lebih banyak gitu kan. Itu beda lagi ceritanya. Tapi intinya kalau misalnya kita melihat hal ini atau tren ini terus berlanjut, maka ini pasti akan berdampak baik ke harga Bitcoin. Belum lagi kalau teman-teman lihat dari spot Bitcoin ETF sendiri, dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, ini seminggu terakhir ya, spot Bitcoin ETF dari BlackRock yang namanya IBIT itu berhasil melakukan akumulasi sebesar 2,5 miliar Bitcoin. 2,5 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin. Bayangkan teman-teman, itu angka seminggu. Dan mereka sekarang sudah mempunyai ratusan ribu Bitcoin. Dalam kurun waktu 1,5 tahun mereka aktif bertransaksi. Kita di sini kan berbicara soal time frame panjang, teman-teman. Soal 1 dekade, 1,5 dekade ke depan, atau 10-15 tahun ke depan. Kalian bisa bayangkan kalau akumulasi seperti ini terus berlanjut, sangat tidak mungkin bahwa dalam 1 dekade ke depan, Bitcoin masih akan harganya kurang lebih sama dengan harga kita hari ini. Pasti sudah jauh lebih tinggi. Dan itu adalah sebenarnya satu-satunya hal yang perlu kalian ketahui kalau kalian katakan kalian merupakan investor jangka panjang di Bitcoin. Kalian tidak perlu setiap hari pantengin chart, kalian cuma perlu tahu bahwa sampai dengan detik ini, demand untuk Bitcoin itu jauh melampaui supply yang ada. Jadi kalau itu yang terjadi, ya hanya persoalan waktu saja sampai kapan kira-kira Bitcoin akan ditahan di harga sekarang dan kemudian akan kembali meroket harganya jauh lebih tinggi. Angka 100.000 itu sekarang bukan lagi sesuatu yang terlalu extraordinary. Kita udah melihat itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang targetnya mungkin sudah tidak lagi di 100, bisa jadi 200, 300, atau bahkan 500.000 US dollar. Nah, untuk sekarang mungkin kedengarannya agak sedikit mustahil gitu ya, karena mungkin itu masih cukup jauh dari harga kita sekarang. Tapi ketika Bitcoin mulai bergerak, itu biasanya pergerakannya masif, teman-teman. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu trennya bullish secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah mati-matian melakukan akumulasi Bitcoin dari sekarang, harusnya kalian bakalan diberikan reward yang signifikan dalam kurun waktu 1-1,5 dekade ke depan. Itu maksimal. Bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan pun kalian sudah bisa mendapatkan gains yang lumayan banget. Berikutnya teman-teman, kalau kita bicara soal liquidation heat map, maka kita bisa melihat bahwa untuk sementara waktu ya, sudah banyak sekali area of liquidation yang berada di kurang lebih range 95-94 itu berhasil kita cuci. Tetapi memang kalau kita lihat untuk sekarang, terdapat lagi tumpukan di sekitaran area 93.200 sampai 93.000-an atau anggap 92.500 lah. Itu menjadi range baru yang terdapat tumpukan likuidasi sekarang. Nah, kalau kita berasumsi bahwa area 93.500 itu masih akan dapat dipertahankan oleh Bitcoin dan kita masih akan bounce dari sini, maka bukan tidak mungkin
kita bisa melihat ada semacam fake out dulu ke bawah, menciptakan semacam wick, liquidity sweep, apapun yang kalian mau sebut, sama aja menurut saya, ke sekitaran area 93 sampai 92.500, baru kita akan start untuk kembali rally ke atas. Mungkin akan muncul pertanyaan, loh bukannya kata Koko kalau sudah break di bawah 93.500 kita sudah akan beres ke angka 91 sampai 90. Benar. Sampai dengan hari ini saya juga berpegangan dengan pendapat tersebut. Jadi masih sama. Tetapi yang saya sampaikan adalah kalau misalnya kita berhasil closing 4-hour candle di bawah 93.500, maka itu adalah menjadi sign bearish untuk Bitcoin. Jadi kata kuncinya adalah satu 4-hour candle close. Jadi kalau kita cuma sekedar wick ke bawah, itu bagi saya tidak ada masalah selama body candle-nya itu masih tetap close di atas 93.500. Contohnya, kalian bisa lihat yang di sini dan juga di sini. Ya kan? Kita sama-sama berhasil jebol di bawah 93.500, bahkan yang di sini menyentuh ke area 92.900-an. Yang di sini menyentuh ke kurang lebih 93 ribuan. Tetapi pada akhirnya, closing 4-hour candle-nya itu masih tetap di atas 93.500. Nah, hal yang serupa kalau terjadi kali ini ke Bitcoin, kita hanya nge-wick ke bawah dan kemudian kembali recover dan close 4-hour candle di atas atau minimal 93.500, bagi saya itu fine aja teman-teman. Dan itu bukan berarti menginvalidasi area ini sebagai area support. Itu hanya berarti kita akan mendapatkan semacam liquidity sweep terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita melanjutkan rally. Nah, sementara kita mungkin juga melihat para investor menunggu ya teman-teman, akan ada yang namanya FOMC di Kamis dini hari nanti. Saya rasa tidak akan ada pergerakan yang terlalu masif terjadi ke Bitcoin. Kita mungkin hanya akan bermain di range 96 sampai kurang lebih 93-an lah roughly sampai dengan FOMC nanti terlaksana. Jadi itu adalah opini saya secara pribadi. Karena untuk sementara waktu memang kalau dilihat short term banget, kemarin sudah sesuai dengan senario yang kita bahas bahwa kita melihat ada potensi Bitcoin bakalan kembali rebound minimal ke kurang lebih 95 sampai 95.500. Nah kalau kita lihat kita hit kurang lebih sampai 95.300 sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection tersebut. Nah tetapi yang menjadi catatan untuk sekarang adalah kalau teman-teman lihat nih, bandingkan apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini, apa yang terjadi di sini, dengan apa yang terjadi di sini, mungkin kalian sudah bisa notice ada semacam perbedaan gitu ya. Yaitu adalah beberapa kali sebelumnya ketika kita mendapatkan retest ke area support, itu selalu diikuti oleh rebound yang signifikan. Oke, ditunjukkan dengan ada candle hijau yang panjang dengan body candle yang tinggi dan kita mendapatkan ada rally yang signifikan. Di sini juga sama, di sini juga sama. Tapi kali ini sedikit berbeda teman-teman. Itu yang harus menjadi catatan untuk kita semua adalah bahwa meskipun kita berada di area support sekarang, tetapi kita tidak terlihat mampu untuk menjauhi area support tersebut. Yang ada itu kenaikan yang kita lihat, yang saya sampaikan sebagai potensi dead cat bounce, itu kelihatannya cenderung korektif teman-teman. Sehingga saya khawatir bahwa ini akan nanti terbentuk sebagai sebuah bear flag. Oke. Dan bear flag ini menurut saya semakin valid jika kita bisa mendapatkan satu lagi push ke atas dan kemudian kembali drop seperti ini. Itu adalah menurut saya bear flag yang cukup valid. Dan itu sebenarnya bisa menjadi clue bahwa Bitcoin memang belum siap untuk bisa mendapatkan rally ke high-high yang baru. Yang ada, kita kemungkinan akan breakdown. Dan kalau misalnya memang sampai terjadi kita closing 4-hour candle di bawah area 93.500, maka kita bisa melihat Bitcoin sampai ke area 91 atau bahkan $90.000. Itu juga sudah saya sampaikan beberapa kali sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk menghindari skenario tersebut, tentunya kita mau menginvalidasi skenario bear flag kita kan. Caranya gimana untuk menginvalidasi skenario bear flag-nya? Adalah dengan kita bisa breakout di atas area 96.000, okay, and then start untuk mendapatkan bullish continuation pattern, apakah itu dalam bentuk bull flag atau ascending triangle, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali rally ke atas, maka itu menginvalidasi pattern bear flag kita.
Tapi sebelum hal tersebut terjadi, untuk sementara waktu saya melihat ini sebagai potensi bear flag mulai tercipta, teman-teman. Jadi itu mungkin bisa teman-teman jadikan sebuah kewaspadaan, terutama untuk kalian yang mungkin masih mempunyai posisi terbuka di altcoin. Karena saya rasa ketika Bitcoin mendapatkan sell off lagi, akan sangat sulit bagi kita untuk melihat altcoin itu melawan arus. Terutama karena beberapa waktu terakhir kita belum melihat ada indikasi bahwa Bitcoin dominance itu mengalami penurunan yang signifikan. Yang ada itu kita terus merangkak naik ke atas. Oke? Jadi ya untuk sementara waktu, setelah kemarin kalau teman-teman sempat masuk mungkin scalping dan take profit di 95 ribuan, sekarang menurut saya belum ada lagi yang bisa kita manfaatkan sebagai sebuah peluang. Jadi ini adalah no trading zone bagi saya. Kita masih harus melihat bagaimana price action dari Bitcoin ini develop selama beberapa waktu ke depan. Apakah pada akhirnya kita akan memvalidasi bearish flag pattern ini dan kemudian lanjut sell off, atau kita akan menginvalidasi dengan cara breakout di atas 96 and then kita start untuk mendapatkan konsolidasi, baru kita akan breakout. Dan ini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya sampai bear flag ini tervalidasi dan kita bisa closing 4 hour candle di bawah 93.500, itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai peluang untuk short menurut saya. Kalau misalnya kita mendapatkan ada retest ke area 93.500 sampai 94, itu bisa mungkin kita jadikan peluang untuk short dan menargetkan sampai ke kurang lebih area 91 sampai 90.000 dolar. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, sebelum bear flag-nya tervalidasi, sebelum kita berhasil jebol di bawah 93.500, kita masih harus asumsikan bahwa bulls masih mampu mempertahankan area ini sebagai area support. So, kesimpulannya teman-teman, yang pertama adalah ini sekarang no trading zone bagi saya. Yang kedua, kesimpulannya price action dari Bitcoin untuk sementara waktu tidak terlihat terlalu baik karena ada potensi pembentukan bear flag di sini. Yang validasinya adalah kalau kita berhasil untuk jebol di bawah area lower trendline ini. Yang ketiga, teman-teman, untuk menginvalidasi scenario bear flag kita di sini, kita perlu adanya breakout di atas area upper trendline di atas 96 and then start untuk mendapatkan semacam bull flag atau continuation pattern apapun untuk memvalidasi bahwa oke, rupanya bear flag tersebut terinvalidasi dan kita justru bersiap untuk break ke area higher high baru atau setidak-tidaknya kembali nge-retest ke area higher high terakhir. Oke? So saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk teman-teman yang belum join ke Margex dan ikutan kompetisinya, masih ada 5 orang yang pasti mendapatkan hadiah karena hadiahnya untuk 20 orang sedangkan partisipannya baru ada 15. Nah, kalau kalian mau ikutan, linknya sudah ada di kolom description untuk daftar ke Margex. Kalau kalian mau masuk ke grup Telegram juga yang sudah saya sediakan, juga linknya sudah saya sediakan di kolom description. Di sana kita bisa diskusi-diskusi. Itu adalah grup Telegram baru saya. Grup sebelumnya itu ke-hack seperti yang teman-teman tahu. Jadi saya buat yang baru. Di sana saya juga akan lakukan update untuk tabel volume kompetisi Hansen Law bersama Margex. Jadi kalian bisa langsung secara real time update di sana supaya kalian tahu sekarang kalian berada di peringkat berapa. Oke? Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video.